Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan cerpen tentang payung kuning di tengah hujan. Ayo simak dengan baik-baik ya. A few moments later. Pada sore hari, langit dipenuhi awan hitam yang saling menumpuk. Dari siang, hujan turun tanpa jeda, membuat jalanan licin dan udara terasa sangat dingin. Orang-orang berlarian sambil menutup kepala, mencari tempat berteduh di bawah atap toko atau pohon yang rindang. Di depan sebuah warung kecil, Sinta berdiri sambil memeluk tasnya dengan erat. Seragam sekolahnya mulai lembab, payung yang tadi ia bawa patah diterpa angin. Astaga, bisa-bisanya payung rusak saat aku paling butuh, kelah Sinta. Menggigit bibir menahan dingin, ia menatap jalan yang penuh genangan. Jarak dari sekolah ke rumah tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuatnya basah kuyup kalau berjalan tanpa payung. Saat ia sedang bingung memikirkan cara pulang, tiba-tiba sebuah payung kuning cerah terbuka tempat di sebelahnya. Warnanya begitu mencolok di tengah suasana suram. Pulang bareng aja sama aku, pakai payungku. Suara itu terdengar lembut. Sinta menoleh. Ternyata Arga, teman sekelasnya yang biasanya pendiam dan jarang mau berinteraksi. Kamu, Sinta kaget. Tapi nanti kamu gimana? Kita berdua enggak muat di payung kecil itu. Arga tersenyum sedikit. Muat asal jalannya dekat-dekat. Lagian rumahku, ke sana ia menunjuk arah yang sama dengan rumah Sinta. Lewat sini juga. Sinta ragu tetapi melihat hujan semakin deras akhirnya ia mengangguk. Mereka mulai berjalan berdua. Payung kuning yang hanya selebab pundak itu membuat mereka harus berjalan lebih dekat. Sinta bisa mendengar suara hujan mengetuk permukaan payung seperti irama lembut. Sesekali angin kencang membuat payung bergoyang. Arga sigap menahannya agar tidak terbalik. Kamu sering membantu orang? Tanya Sinta pelan, berusaha memecahkan keheningan. Kadang, jawab Arga pendek. Kalau bisa bantu ya bantu. Meskipun jawabannya singkat, Sinta bisa merasakan ketulusan dari caranya bicara. Sampainya di depan gang rumah Sinta. Ia menyerahkan kembali payung itu, namun Arga menggeleng. Simpanin aja dulu, besok kamu balikin di sekolah, katanya. Sinta mengiyakan meski merasa sedikit tidak enak. Arga hanya melambaikan tangan, lalu berlari pulang sambil menutup kepala dengan tasnya. Sinta sempat melihat jaket Arga mulai basah. Keesokan harinya, Sinta membawa payung kuning itu ke sekolah, tapi Arga tidak terlihat di kelas di jam istirahat. Salah satu temannya berkata Arga masuk UKS, katanya demam, kemarin kehujanan pas pulang sekolah. Dan perasaan bersalah langsung memenuhi dada Sinta. Tanpa pikir panjang, ia membawa payung kuning itu dan menuju UKS. Saat masuk, ia terlihat Arga sedang berbaring dengan wajah pucat, dibungkus selimut tebal. Sinta duduk di kursi sampingnya. Arga, maaf ya karena menolong aku kamu jadi sakit. Arga membuka mata perlahan, tersenyum meski masih lemah. Bukan salah kamu kok, hujannya memang deras banget. Tetapi tetap saja Sinta menduduk. Arga menatap payung kuning di tangan Sinta lalu berkata lembut, setidaknya payung itu dipakai kan? Kalau cuman aku yang pakai, nggak ada artinya. Tapi kalau bisa nolongin orang lain, itu baru namanya payung yang berguna. Sinta tersenyum kecil, rasa hangat muncul meski ruangan dingin. Kalau kamu sudah sembuh, kita pulang bareng lagi ya, tapi kali ini aku yang bawa payungnya. Arga tertawa pelan-pelan. Deal, tapi jangan sampai payungnya patah lagi ya. Mereka berdua tersenyum. Payung kuning itu, yang mulanya hanya benda sederhana, menjadi awal dari kedekatan baru yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebuah persahabatan, atau mungkin sesuatu yang lebih, yang tumbuh dari hujan, kepedulian, dan kebaikan kecil tidak sengaja. Jadi, pesan moral dari cerpen ini, kebaikan kecil bisa berarti besar bagi orang lain. Arga hanya meminjamkan payung, tetapi tindakan sederhana itu membantu Sinta keluar dari situasi yang sulit.
Sekian cerpen dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.